Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, selamat pagi. Kita hari ini bisa ketemu untuk pembelajaran di online ya. Silakan untuk semoga kita dalam kondisi sehat dan silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Ya, untuk pelajaran hari ini kita diawali dengan berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa mulai. Oke, terima kasih. Ini sudah banyak yang hadir ya di pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai di pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari prinsip kerja sistem pengisian di pelajaran pemeliharaan kelistrikan sepeda motor dengan tujuan peserta didik dapat memahami dan menerapkan prinsip kerja sistem pengisian. Kemudian siswa juga mampu menyusun langkah perawatan sistem pengisian dengan baik dan benar keduanya. Kemudian mungkin kalian pernah mengalami yang hubungannya dengan sistem pengisian di keseharian. Ada yang pernah mengalami di sepeda motor? Ada. Contohnya ya kayak kita klaksonnya nggak bunyi atau suaranya pelan, padahal mesinnya bisa hidup seperti itu contohnya. Kalau enggak ya kita makan, kalau kita lagi keseharian habis bekerja lupa kita tidak makan, yaitu akhirnya apa, lemes. Nah, ini salah satu contoh ya. Kemudian selanjutnya sebelum dilanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini, selalu ingat ya, kita harus semangat dimanapun belajar itu harus kita laksanakan karena kewajiban kita sebagai manusia itu harus selalu belajar dan diwajibkan menuntut ilmu. Oke, kita bisa lanjutkan ke dalam materi ya. Materi kita hari ini kita pelajari materi sistem pengisian. Saya akan mempresentasikan materi di dalam Microsoft Word. Sore. Oke, materi kita prinsip kerja perawatan sistem pengisian. Selanjutnya kita lihat, nggak mau berjalan, maaf ininya Microsoft Word-nya tidak jalan, saudara. Oke, kompetensi dasar di sini tadi ya, prinsip kerja sistem pengisian, merawat berkala sistem pengisian, kemudian deskripsinya atau sistem pengisian ini apa? Dua sistem yang fungsinya kalau di sepeda motor untuk mengisi kebutuhan listrik yang ada di sepeda motor, baik itu sistem kelistrikan untuk lampu, sistem pengapian juga memerlukan. Apalagi di sini kita memerlukan listrik yang perlu disimpan untuk keperluan di sewaktu-waktu. Contohnya disimpan di mana? Di aki. Kemudian dia juga digunakan untuk menghasilkan arus listrik untuk keperluan di penerangan ya, seperti lampu kita perlu untuk sistem pengisian ini. Tetapi yang paling penting di sini sistem pengisian ini dilengkapi dengan baterai. Tujuannya apa? Baterai ini diisi karena dia memerlukan energi yang kadang dia habis setelah kita pakai dan harus diisi terus-menerus.
Ini yang perlu kita isikan di dalam untuk baterai. Kemudian fungsi dari baterai ini tadi adalah menyimpan sementara arus listrik yang dihasilkan oleh sistem pengisian. Sistem pengisian ini terdiri dari mana atau dari apa saja? Nah, nanti ada di video yang akan saya tampilkan di LMS. Kalian nanti bisa melihatnya di materi di LMS supaya lebih jelasnya. Pada prinsip dasarnya, energi listrik kita ini diperoleh dari mana? Dari proses terjadinya pemotongan garis gaya magnet oleh kumparan. Di mana letaknya? Kalau di sepeda motor berarti di bagian spoolnya atau bagian magnetnya, di sebelah magnet ya. Di dalamnya terdapat di rotor itu terdiri dari rotor, stator, ya. Rotor itu fungsinya untuk tempat dari magnet, kemudian ada stator. Stator itu bentuknya spool atau bahasa umumnya di bengkel itu spool. Kalau di teknik namanya stator ya. Kemudian, nah ini bentuknya seperti ini yang ada di sepeda motor. Kemudian dilanjutkan di bawahnya bentuknya adalah rotor. Kalau nah ini kalian perhatikan ya komponennya. Setelah saya sampaikan materi, adakah dari kalian yang menemukan atau pengalaman yang hubungannya dengan sistem pengisian ini? Silakan. Kalau ada yang mengalami, silakan. Pak, saya pernah mengalami masalah pada motor saya. Saya ganti beberapa hari. Kemudian pada saat mau menggunakan sepeda motor, klakson suara saya tidak nyaring. Apa sebabnya, Pak? Oke. Ya, itu. Aku ditunggu. Pak, saya mau nanya, kalau malam hari putuskan, saya jaga tuh saat ngerem, itu kenapa Pak? Mau menjawab pertanyaan Alvin. Kemungkinan kita berhasil ini. Setelah menyimak materi dan berdiskusi dengan teman-teman saya berpendapat kalau sistem pengisian merupakan komponen yang sangat penting pada sepeda motor. Contohnya pada pengapian, karena sistem pengisian juga dipakai pada sistem pengapian. Karena ada sepeda motor yang menggunakan pengapian DC dan efeknya pengapian lemah. Oke, ya terima kasih, itu salah satunya ya dari beberapa pertanyaan yang tadi dikumpulkan oleh kalian sebelum proses pengolahan data ya. Kalian sudah berdiskusi, mengumpulkan materi dan masalah yang ada di sekitar kita. Itu salah satu tanggapannya. Oke, dan kita perlu tahu dalam sistem pengisian itu yang paling utama adalah dari sumbernya dari mana. Jika hasilnya bagus dari hasil pengukuran, kemudian nanti bisa dialirkan ke baterainya. Dan tadi sebelum masuk ke baterai ada sistem atau komponen yang harus terpasang, yaitu namanya kiprok atau regulator yang fungsinya adalah mengatur arusnya dan merubah arus menjadi arus AC dari AC menjadi DC, sehingga baterai bisa terisi dengan sempurna ya. Itu dari sistem
pengisian ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nanti habis ini kalian mengakses e-learning kita, e-learning sekolah. Dan setelah itu, setelah kalian baca e-learningnya atau buka materinya, nanti langsung kalian isi soal yang ada dan kerjakan ya dengan waktu yang sudah saya berikan batasan. Nanti kalian harus kerjakan itu semua. Dan nanti akan tercatat pekerjaan kalian dalam e-learning ini. Oke, bagi yang belum nanti kita bisa yang belum mencapai KKM nantinya hasilnya akan diberikan tugas tambahan melalui tugas yang ada di dalam e-learning tersebut. Kemudian kalian silakan untuk mengakses ke dalam e-learning, silakan. Kemudian untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan ya dari beberapa hal yang mungkin tadi disampaikan oleh teman-teman, dan kalian bisa simpulkan tadi ya dari salah satu temanmu menyimpulkan kalau sistem pengisian ini juga terhubung dengan sistem pengapian, dan yang paling penting adalah dia mengisi baterai. Kondisinya harusnya adalah arus dari arus AC dirubah menjadi DC. Setelah kita mempelajari materi tadi dan dapat kalian simpulkan, dan tadi temanmu juga sudah menyimpulkan, bisa kita tarik bersama ya. Sistem pengisian ini sangat penting di dalam sebuah sistem sepeda motor, karena nanti salah satunya untuk mempersiapkan waktu kita menghidupkan motor, kemudian memerlukan arus listrik untuk keperluan yang lain, contohnya di sistem klakson, penerangan, dan tanda belok, kemudian di pengereman juga, dan tadi komponen dari sistem pengisian ini banyak ya, dari generator, baterai, regulator, kemudian ke sistem yang memerlukan arus listrik. Kemudian untuk penutup hari ini, silakan ketua kelas menutup pembelajaran hari ini. Untuk ini berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Dan untuk pembelajaran ini sudah ditutup. Terima kasih. Dan tadi sebelum kita tutup dari saya, selalu diingat, kita selalu bersemangat. Kemudian jangan sampai lengah ya. Kemudian tugas yang belum mencapai KKM silakan, kemudian nanti akses juga untuk pekerjaan yang ada di e-learning. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, saya cukupkan sekian, dan untuk pembelajaran depan persiapkan untuk sistem kelistrikan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.